Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten Sambat, serial malam Jumat bermanfaat. Merupakan sebuah konten yang harapannya memberikan insight-insight baru terhadap ilmu pengetahuan, kemudian kehidupan yang mungkin kita sedang menjalaninya akhir-akhir ini, dengan tokoh-tokoh yang bisa memberikan inspirasi. Nah, kalau minggu kemarin kita membahas tentang salah satu tokoh Islam, muslimah, dan juga memiliki jiwa entrepreneur juga, kemandirian yang luar biasa, menjadi tauladan bagi kita semua, yakni seorang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kali ini kita membahas lebih kepada tokoh yang umum dan juga mungkin karyanya tetap teman-teman nikmati sampai sekarang, yaitu William Henry Gates atau lebih dikenal dengan Bill Gates. William Henry Gates atau lebih dikenal dengan Bill Gates lahir pada tanggal 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington, United States. Bill Gates merupakan pendiri Microsoft, sebuah perusahaan perangkat lunak terkemuka. Bill Gates ini adalah seorang yang mungkin lebih dikenal dengan tokoh bisnis, investor, filantropis, dan juga seorang penulis asal Amerika Serikat. Bill Gates adalah seorang yang cukup unik karena memang terdiri dari 3 bangsa di dalam dirinya. Yang pertama Inggris, Jerman, dan juga Irlandia. Merupakan anak dari seorang pengacara dan juga ibunya merupakan pegawai First Interstate Bank, Pacific Northwest Bell, dan juga anggota tingkat National United Way. Gates belajar di Lakeside School, sekolah elit yang paling unggul di Seattle, dan meneruskan kuliah di Harvard University. Tapi mungkin teman-teman sudah tahu bahasanya beliau ini terpaksa di drop out dari Harvard. Fakta-fakta unik yang mungkin bisa kita temukan dalam seorang diri Bill Gates. Yang pertama, salah satu kecerdasannya terbukti. Salah satu kecerdasan dari seorang Bill Gates ialah pada usia 11 tahun, ia ditantang oleh pendeta Dale Turner untuk menghafal bab 5 hingga 7 dalam kitab Matius. Seluruh peserta pendalaman iman saat itu diuji dan dijanjikan hadiah makan malam di puncak gedung Space Needle. Turner terhenyak karena Gates mampu menghafal tanpa salah 2000 kata dalam bagian Alkitab tersebut. Ia dan 31 rekannya ditraktir di Space Needle pada tahun itu, tapi hanya Gates yang hafal seluruhnya. Ia sangat bisa dibilang seorang kutu buku, sangat tertarik dengan buku-buku dan menjadi kutu buku bagi seri-seri tertentu. Ia membaca seluruh Word Book Encyclopedia dari awal hingga akhir. Bill Gates disebut masih membaca 50 buku setiap tahunnya. Tapi salah satu penyesalannya adalah bahwa ia tidak bisa satupun selain bahasa Inggris. Fakta unik kedua ialah Gates tetap menjadi orang terkaya kedua di dunia, bahkan setelah memberikan sekitar 27% dari total kekayaan bersihnya untuk kegiatan amal yang biasa ia lakukan. Nah, mungkin teman-teman bisa menarik pelajaran dari sini, hikmah dari sini, bahwasanya dengan mengeluarkan ataupun bersedekah ataupun berinfak mungkin itu tidak akan mengurangi harta kita, malah akan menambah atau melipat gandakan harta yang kita miliki seperti itu. Dilansir dari Forbes tahun 2010, Bill Gates menyumbangkan 35,8 miliar US dollar dalam bentuk saham Microsoft pada Bill dan Melinda Gates Foundation. Kemudian di tahun 2017, dia menginvestasikan 50 juta US dollar untuk penelitian Alzheimer dan kemudian memberikan lagi sebanyak 30 juta US dollar. Serta masih banyak lagi untuk perbaikan kesehatan, pembangunan, dan pendidikan di berbagai belahan dunia. Meskipun dari kekayaannya yang luar biasa, Bill Gates tetap banyak menyisihkan untuk hartanya ini kepada orang-orang yang membutuhkan, bersedekah, berinfak. Mungkin untuk saat ini di Indonesia sendiri juga sudah banyak wadah-wadah buat teman-teman untuk berinfak, bersedekah, atau bagi orang muslim bisa berzakat. Salah satunya di Puskesmas, teman-teman bisa melakukan sedekah, infak, zakat, dan wakaf, sama-sama membantu meringankan beban orang lain. Meskipun terkenal sangat kaya, yang patut kita ambil contoh pelajaran dari seorang manusia bernama Bill Gates ini, merupakan dia sangat dermawan. Di balik kekayaannya, dia tetap menaruh perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, baik itu dalam pendidikan, kemudian pembangunan, ekonomi, masalah penyakit, dan sebagainya. Dia tetap menyisihkan hartanya untuk berderma ataupun bersedekah, mungkin bisa kenal bersedekah, berinfak pada orang-orang, pada manusia lain yang membutuhkan uluran tangannya. Itu yang bisa kita ambil dari seorang Bill Gates. Semoga kita bisa menarik hikmah dari seorang manusia bernama Bill Gates yang sampai saat ini produknya masih bisa kita rasakan. Mungkin
tapi belum terhitung sampai kapan. Yang jelas Microsoft sampai sekarang masih menjadi sebuah kebutuhan, baik itu orang dari masyarakat menengah ke bawah maupun sampai menengah ke atas masih menggunakan Microsoft sebagai sistem operasi dari komputernya. Mungkin itu dari konten Sambat pada malam Jumat ini. Semoga memberikan insight baru. Ambil positifnya, buang negatifnya, sehingga kita menjadi manusia yang bisa bermanfaat, bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya.